Roy Suryo punya borok. Ayo kita bongkar boroknya. Boroknya adalah penggelapan panci. Kalau saya bilang maling panci, terlalu rendah dia. Kita kan tahu semua, dia lawyer yang sudah dipecat kan. Jadi dia sendiri sudah karena dia kan loncat dan kemudian kena etik dan sekarang digantung. Nama Roy Suryo tidak lagi asing di telinga publik, terutama setelah dilaporkan oleh sejumlah pihak karena menuding ijazah mantan Presiden Joko Widodo palsu. Banyak yang marah dan geram atas tuduhan Roy Suryo terhadap Joko Widodo yang dianggapnya upaya untuk menurunkan citra dan marwah mantan orang nomor 1 di Republik ini. Berangkat dari situ pula, pakar telematika itu dianggap public enemy. Dan salah satu yang melaporkan Roy Suryo ialah Firdaus Oiwobo. Firdaus menuding Roy Suryo melakukan penggelapan yang merugikan keuangan negara hingga 9 miliar rupiah. Lantas sudah sejauh mana perkembangan laporan Firdaus Oiwobo terhadap Roy Suryo? Ya, alhamdulillah laporan kami terkait penggelapan panci yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo sudah ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Insya Allah saksi-saksi yang lainnya akan dipanggil. Ya, ini tetap berjalan terus. Nanti arah hukumnya kemana kita bisa lihat bersama-sama, biar masyarakat yang ingin tahu cerita dari perjalanan perkara ini bisa mendapatkan kesimpulan yang maksimal ya. Karena proses pengembalian panci dan lain-lainnya yang senilai 9 miliar itu belum jelas. Apakah pengembaliannya sudah melalui mekanisme yang benar atau hanya aku-aku hasil daripada kong kali kong antara oknum ya dengan Roy Suryo. Makanya ini harus dijelaskan secara gamblang, nanti dibuka selebar-lebarnya karena Roy Suryo itu kan sudah ditegur oleh menteri melalui suratnya yang beredar di media sosial harus mengembalikan panci tersebut. Jadi kalau pancinya itu belum dikembalikan, segera dikembalikan. Nah kalau pancinya nggak ada, kemanain pancinya? Gitu loh, apa dibawa pulang ke rumahnya gitu. Jadi ini masalah panci ini jangan dianggap sederhana karena nilainya 9M loh. 9 miliar. Gitu. Jadi kalau buat dapur masaknya Pak Prabowo, ini panci berguna buat bagian orang provinsi gitu. Jadi 9 miliar ini bisa seprovinsi pancinya bagian. Mens rea atau niat jahatnya sudah terlaksana, aktus reusnya atau perbuatannya sudah terlaksana. Jadi prosesnya gimana nanti? Gitu. Jadi penggelapan panci ini harus dijelaskan secara signifikan oleh Roy Suryo. Kalau memang ada gugatan atau laporan kemarin, gugatannya kenapa di stop? Laporannya kenapa di stop? Kan saya bilang tadi situ, berarti ada kong kali kong atau ada proses yang tidak benar sehingga membuat teka-teki di tengah masyarakat. Apakah kasus panci ini bisa stop atau kalau memang di SP3 kenapa masalahnya? Itu harus diterangkan secara jelas dari khususnya dari Kementerian Pendidikan Olahraga. Roy Suryo punya borok. Ayo kita bongkar boroknya. Boroknya adalah penggelapan panci. Kalau saya bilang maling panci terlalu rendah dia. Kasihan. Karena mantan menteri. Sekarang saya bilang penggelapan panci dulu deh. Tetapi kalau seandainya predikat crime-nya sudah muncul, dia benar menggelapkan panci, maka saya mau dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tindak pidana pencucian uang. Kita kan tahu semua, dia lawyer yang sudah dipecat kan. Jadi dia sendiri sudah karena dia kan loncat dan kemudian kena etik dan sekarang digantung. Ya, nggak bisa lagi dia bilang sebagai lawyer. 1, 2 dia kudet, kurang update. Ya, itu nggak ada peristiwanya. Ya, peristiwa itu nggak ada. Dia kudet, kurang update karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya tahun 2019 saya kalau nggak salah yang menangani bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mencabut gugatan itu dan minta maaf. Jadi udah kalah. Jadi dia mencabut gugatan itu. Jadi peristiwa itu udah nggak ada. Itu ngaco bener nih orang namanya Firdaus Oiwobo ini ya. Itu sudah dipecat dari lawyer. Ya, dan tidak bisa lagi sekarang karena basnya berita sumpahnya udah. Terus kemarin saya dengar dia malah ngaku-ngaku mau nantang tinju. Ini otaknya udah nggak jelas orang itu ya gitu. Jadi saya ketawain aja ya gitu, orang yang kudet kurang update kayak gini ya gitu. Jadi ya saya senyum saja orang-orang kudet kayak gini
anu saja ya gitu. Sudah dia ada peristiwanya dan dia kalau orang kudet kurang update itu ya berarti bodoh ya. Bodoh kemudian sudah nggak punya izin masih bodoh itu kan dungu namanya ya gitu. Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang dungu yang nggak punya otak kayak gini. Firdaus Oiwogo yang belum lama ini bertemu dengan Jokowi mengaku optimis jika 6 laporan terhadap Roy Suryo dan para koleganya akan berbuah manis. Ya, Bareskrim Polri setidaknya dalam sepekan ini sedang melakukan pemeriksaan maraton terhadap 12 terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang disuarakan Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Firdaus bahkan dengan lantang meminta aparat polisi segera menangkap Roy Suryo CS. Lantas apa yang membuat Roy Suryo dan koleganya untuk segera ditangkap? Dan benarkah dalam waktu dekat ini Roy Suryo akan ditetapkan menjadi tersangka? Kalau menurut saya, analisa hukum saya, pasti ada yang terjerat, pasti ada yang pakai baju oranye pada perkara ijazah Jokowi yang difitnah ini. Gitu. Pasti ada, entah Roy Suryo, entah si Rismond, entah Abraham Samad, entah mungkin Ahmad Kojinuddin juga gitu loh. Karena Ahmad Kojinuddin ini kan pengacara yang memang, ya saya duga ya, pengacara yang agak sedikit bodoh gitu kan, kayak keledai, yang nggak bisa menggiring narasi-narasi yang benar terhadap konstruksi hukum. Jadi menyesatkan para kliennya, sehingga kliennya ini banyak yang nyemplung. Kalau Firdaus mah gak ada bobot itu mah, mainan aja itu mah, gak perlu ditanggapi kalau Firdaus mah. Ya banyak lah itu rombongan-rombongan itu yang ikut sama Ahmad Kojinuddin yang digugat dimanapun tetap kalah kan, ditolak gugatannya, laporannya ditolak, ya kan, gugatannya ditolak, semua ditolak. Jadi kalau pengacara kayak gitu nggak usah dipakai, karena itu anggap aja badut gitu loh. Karena si Ahmad Kojinuddin kan kayak badut, gitu, badut bener-bener gitu loh. Jadi dia hanya bisa berkoar-koar tapi tidak bisa mempertahankan dalil hukumnya. Ya, bila perlu si Rismond jangan disuruh pulang lagi karena itu manusia biadab gitu loh. Rismond itu manusia biadab di Indonesia ini, yang paling biadab di antara manusia biadab. Mereka pasti ada yang tersangka. Saya udah minta kemarin sama Kapolda, segera tahan mereka. Di bulan September ini udah paling lama. Kalau nggak ada yang ditahan, polisi dianggap takut, nggak punya caling. Ya, takut sama para negara ini gitu loh. Tuh, ini lebih jahat daripada koruptor, Pak. Kalau koruptor memang kejahatannya elektoral kan gitu. Tetapi ini lebih jahat lagi. Ahmad Kojinuddin semuanya jahat, bisa memecah kesatuan bangsa. Makanya kalau polisi kurang yakin, saya yang yakini. Mereka pasti ada yang tersangka. Saya udah minta kemarin sama Kapolda, segera tahan mereka. Di bulan September ini udah paling lama. Kalau nggak ada yang ditahan, polisi dianggap takut, nggak punya caling. Satu orang udah nggak punya lagi izin, 2 bodoh, 3 kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh? Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Upaya Roy Suryo mengungkap ijazah Jokowi palsu terus dilakukannya. Salah satu cara yang dilakukan ialah menerbitkan buku putih yang diberi judul Jokowi White Paper. Sontak saja buku putih tersebut dengan cepat tersebar luas dan menjadi perbincangan banyak kalangan. Ada yang senang dengan upaya yang dilakukan Roy Suryo dengan menerbitkan buku putih berisi pembuktian ijazah Jokowi palsu. Namun tidak sedikit yang dibuat meradang, salah satunya Firdaus yang tak dapat lagi menahan amarahnya. Dan seperti inilah luapan kemarahan Firdaus terhadap Roy Suryo dan rekan-rekannya yang telah menerbitkan buku putih mengenai ijazah Jokowi yang diduga palsu. Udah itu buku-buku sampah semua. Ngapain? Buku yang keluar dari otaknya si Rismond itu buku sampah. Buku yang keluar dari otaknya Roy Suryo itu buku sampah semua. Nggak usah dibeli. Dikasih aja haram jadah, nggak usah diambil. Ngapain? Itu manusia sampah semua. Rismond dan Roy Suryo gitu loh. Manusia sampah yang nggak berguna di bangsa ini. Kalau memang alat buktinya cukup, saksi-saksinya cukup gitu loh. Karena Rismond ini orang yang bisa dikategorikan pemecah anak bangsa. Kenapa? Dia buat buku untuk dijual di luar negeri dengan menghasut-hasut kayak semacam si Tifa. Ya, saya nggak manggil dokter ya karena saya nggak pantas dipanggil dokter. Saya panggil si Tifa aja. Si Tifa itu manggil-manggil anggota parlemen Amerika buat mempermasalahkan ijazah Jokowi. Kan nggak nyambung. Ini otaknya udah pada keblenger semua.
Jadi manusia-manusia kardus seperti ini harusnya ditangkap sama Polda Metro Jaya, harus segera. Gitu, karena ini orang-orang lendong. Jumlahnya berapa orang sih? Sedikit. Akhirnya menggoyangkan masyarakat, gitu loh. Akhirnya masyarakat ikut demo, terprovokasi, mau bubarkan DPR. Karena apa? Karena akan ngikutin ngomongan segelintir orang itu, gitu loh. Kalau berani kayak saya nih ngomongnya, kalau mereka kan penakut, gitu. Makanya saya bilang tadi ini sampah masyarakat, perlu dipenjara segera. Tolong Kapolri, Kapolda dengarkan kata saya, tangkap mereka. Kalau cukup bukti, cukup saksi, cukup alat bukti, bawa ke pengadilan, biarkan hakim yang menentukan. Sekarang yang penting amankan dulu, karena ini manusia-manusia sampah, begundal-begundal yang memanggil negara asing untuk menghukum para mantan presiden dan presiden kita di Indonesia. Ini membawa masalah ini di kancah internasional. Sementara negara lain lagi menutup rapat rahasia negaranya, kita bongkar di seluruh dunia. Gila nggak? Ini perlakuan keji yang nggak memikirkan keamanan negara. Kalau negara ini diserang sama orang luar negeri gara-gara fitnah yang mereka lakukan, gimana? Hah? Kita lagi menutup rapat negaranya agar aman dari rong-rongan luar negeri. Tahu-tahu nih si rombongan Rismon Sianipar yang otaknya nggak ada ini, dia jual buku ke luar negeri untuk menjelek-jelekan negara kita. Ini kan ini binatang gitu loh. Ini harus ditangkap, dikurungin, ya. Jangan ditaruh di luar. Karena nanti takutnya dia rabies, nginjek-gigit orang kena rabies. Gitu ya. Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ujaran yang itu keluar dari badut, cara yang paling terhormat untuk menghormati badut itu adalah kita tertawa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.